Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yang ke-16. Jadi sesuai dengan silabus kita, nah ini silabus kita kan. Pada pertemuan ke-16 ini sebenarnya kita harus judul materinya itu dapur redaksi, media cetak, televisi, nampak? Nampak, Pak. Nah, media cyber dan melihatnya dari dekat. Jadi sebenarnya kalau tidak COVID, ya kita bisa harus untuk materi terakhir ini kita mengunjungi dapur redaksi media cetak, televisi, radio, dan cyber. Ini juga sebenarnya kalau memang bisa ada di Bakasam PAP, bisa kita tengok. Kalau tidak ada, bisa kita keluar daerah. Ini kalau tidak musim COVID. Tapi kalau musim COVID ini tentu kita juga mengunjungi dapur redaksi secara virtual juga. Jadi bagaimana caranya mengunjungi redaksi secara virtual ini, ya mari kita coba ibaratnya berselancar kita lewat internet saja. Jadi nampak gambarnya? Nampak, Pak. Apa yang kelihatan? Para siswa itu kan? Nampak, Pak. Para siswa ya. Nah, ini ada dengar bunyinya? Suara videonya dengar atau tidak? Tidak. Hah? Tidak, Pak. Tidak dengar. Oh ya, lupa Pak share sound itunya. Bentar ya. Berarti tadi videonya tidak kedengaran ya? Nah, udah dengar suara videonya? Udah. Nah, udah kan? Tadi lupa Bapak share soundnya. Nah, ini memang ini mengunjungi dapur koran ini. Nah, ini contohnya dapur koran. Artinya ini memang siswa, tapi tak apa-apa. Kita sambil belajar. Karena materi ke-16 ya kita harus mengunjungi dapur redaksi. Ini dapur redaksi media cetak. Ini contohnya koran Kaltim ini. Nah, itu nampak kan? Jelaskan oleh pihak redaksi. Koran kan dipegangnya kan? Nah, itu mulai dari mencari berita, penulisan, penyuntikan, letak dan perwajahan dijelaskan hingga berakhir percetakan dan menjadi sebuah produk peran. Bertanya seperti itu sebenarnya dulu yang dilakukan oleh kami dan pengembangan kami di masing-masing kejuruan, karena di sekolah kami kan berisi 3 kejuruan. Nah, itu semua berkaitan dengan kalian nampak komputer banyak nih kan? bahwa ini adalah tambahan bekal kepada siswa Ini kelas, kalau sehingga lulusan umpamanya nih nggak apa-apa, daripada kita peserta satu belajar. bulan itu benar-benar sesuai dengan Ini ada kebutuhan komputer banyak, ini yang ada saat wartawan ini remote mereka, ini gurunya. Nah, itu pokoknya di redaksi. Anggap kita tadi telah berselancar ke atau mengunjungi media cetak. Kemudian ini juga ada dengar suaranya? Halo? Kami itu nyampainya jam 1, tapi ternyata waktunya Iya, Pak. Dengar suaranya kan? Dengar, Pak. Udah nampak radar Mojokerto itu? Udah, Pak. Nah, silakan simak. ada 2 perusahaan besar di sini yang Jadi sebenarnya di sini radar Mojokerto ini berkunjung ke salah satu radar salah satu koran di Jawa Pos juga ini. Dia koran ini juga memiliki media cyber. Jadi mereka berbicara tentang media digitalnya sih. Nah, seperti itu suasana meja ruang rapat. Kalian nampak mejanya melingkar. Tapi ini salah satu kunjungan ini. Tapi meja untuk rapat redaksi seperti itu. PowerPoint-nya kan? bulan kemarin sampai akhir bulan Oktober kita dapat 240. Masukkan manajer iklan Radar Jombang. Nah, itu nampak komputer-komputernya. Nah,
redaksinya seperti itu, ada meja, ada komputer banyak. Masuk Ya, dan bukan kami di Rio Pos kayak gini juga bentuknya, gedungnya tinggi, bagus. online dan medsos. Oh, berarti rumahnya cuma Ini media digital ini ada, cetak ada, dan digital ada. Jelas lah. Seperti itu juga dulu kunjungan kita naik mobil tapi tidak bus, mobil pribadi. Dapatnya seperti itu sebelum masuk ke situ ya, foto-foto kayak gini juga. Nah, kayak gitu hampir sama. Lalu seperti apa seorang penyiar radio yang bekerja dari rumah? Ini bisa kalian tengok ini videonya. Ya, seperti Bapak bilang tadi, karena COVID, penyiar radio kok bisa siaran dari rumah? Nah, itu yang direkam dulu. From home. Oh, pengen banget, tapi ya gimana, kan kita harus siaran di sini ya. Bener, itu sama kayak orang-orang ya. We stay at work for you stay at home Iya, for us. Nonton bener Trans 7 banget. terus. Tapi ternyata banyak juga loh profesi yang ternyata bisa dilakukan dari rumah. Salah Apa? satunya adalah Siaran radio? penyiar radio. Nah, mau tahu ceritanya kita Pak, Pak. Nah, tuh, mau tahu ceritanya katanya. Semua di tengah merebaknya virus corona, memang ya semua saat ini sedang dicanangkan untuk work from home alias siaran dari rumah. Nah, sama nih kayak aku, Wulan Juliani, yang juga ikut work from home alias kerja dari rumah. Tapi karena profesiku sebagai penyiar radio, jadi mungkin masih pada penasaran gimana sih kalau siaran dari rumah dan nggak di studio. Nah, makanya aku pengen kasih tahu nih pagi ini seperti apa. Kelebihannya sih satu, bisa bangun lebih siang. Tapi nggak juga sih, karena aku harus bikin track-tracknya atau voice tracknya itu juga pagi-pagi. Teman-teman, selamat pagi, ketemu lagi nih bareng bersama Badu dan Wulan, tentunya cuma di Hot Topic. Inilah aktivitas yang dilakukan oleh Wulan Juliani. Sejak 17 Maret lalu, aktivitas siaran yang ia kerap lakukan di studio, kini ia lakukan di rumahnya. Sesuai anjuran pemerintah untuk bekerja dari rumah demi menekan laju perkembangan penyakit corona, perusahaan radio tempat Wulan bernaung pun melakukan kebijakan agar seluruh penyiarnya melakukan siaran dari rumah. Bermodalkan telepon seluler dan laptop, setiap pagi Wulan memulai aktivitasnya dengan melakukan rekaman suara. Wulan pun membagikan pengalamannya bekerja dari rumah kepada reporter Niko Riano dan juru kamera Imam Muhairib. Siaran di rumah sejujurnya senang mungkin karena bisa siarannya deket sama orang tua, deket sama orang-orang rumah, udah gitu lebih di rumah sih gitu kan. Terus keluarga juga seneng mungkin karena bisa ngeliat, oh kayak gini ya anaknya siaran. Aku kan siaran berdua, jadi untuk tektokannya jadi susah. Akhirnya buat cutnya itu atau ya buat per cutnya itu sendiri-sendiri. Pagi Napol Kemal dia sama Seniorita siaran dari rumah. Yeay! Tak berbeda jauh dengan Wulan, siaran di rumah juga dilakukan Kemal. Penyiar salah satu radio anak muda di Jakarta ini sehari-harinya mengisi acara di pagi hari bersama dua rekannya yang lain. Jika Wulan melakukan siaran secara terpisah dengan partnernya, Kemal justru menjadikan rumahnya sebagai tempat berkumpul dengan rekan siarannya yang lain. 35,2 aman. Kemal pun melakukan prosedur standar keamanan dengan pengecekan suhu tubuh serta mencuci tangan sebelum melakukan siaran. Lagi siaran terus anak-anak bunyi berisik itu udah pasti harus di-take ulang. Nah kayak gini nih ya. Udah gitu yang kedua adalah lagi siaran tiba-tiba ada tukang sayur lah teriak-teriak, ada bubur lah, tukang roti lewat, itu mau nggak mau harus di-take ulang. Sama ngegema ya, yang pasti kalau ngomongin nyaman ya udah pasti lebih nyaman di studio, tapi kalau ngomongin lebih enak ya lebih enak di rumah lah. Gue nggak usah naik mobil, nggak usah jauh-jauh, nggak usah bangun pagi. Tapi kalau demi profesionalisme sudah pasti semuanya akan lebih baik dan lebih enak di radio dan di studio. Koreano, Imam Muhairib, Jakarta. Jadi bisa kalian lihat seperti apa orang merekam dari rumah.
Kemudian ini ada liputan dari mahasiswa ini. Dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Nah, ini nampak tulisan Metro TV-nya? Iya, Nah, Pak. ini mahasiswa kunjungan ke dapur Metro TV. Dibuatnya lah video seperti ini. Seharusnya kalian harus juga bisa membuatnya seperti ini. Silakan ditonton. Ini dapur televisi ya, silakan saksikan. Metro TV adalah stasiun televisi di bawah naungan Media Group yang mengudara pertama kalinya pada tanggal 25 November tahun 2000. Dalam sejarah perkembangan penyiaran di Indonesia, Metro TV adalah televisi berita pertama di Indonesia. Pendirian stasiun televisi berita ini lahir dari pemikiran seorang Surya Paloh yang merintis. Jadi kalian lihat itu adalah suara pengisinya adalah mahasiswa. Nah, tapi kita mendapatkan dan bisa secara virtual mengetahui seperti apa sebenarnya dapur redaksi dari sebuah televisi. Ini salah satu contohnya Metro TV. Usaha dalam bidang jurnalistik, yaitu koran harian Prioritas yang dibredel pemerintah karena terlalu berani pada tanggal 29 Juni 1987. Metro TV memiliki visi, yaitu menjadi stasiun televisi Indonesia yang berbeda dengan stasiun televisi lainnya dan menjadi nomor 1 dalam program beritanya. Dan juga Metro TV memiliki misi untuk membangkitkan dan mempromosikan kemajuan bangsa dan negara melalui suasana yang demokratis. Jadi rupanya di Metro TV itu ada patung. Nah, jadi kita sebenarnya tak tahu kan? Gara-gara video ini kita jadi tahu. Dengan berfokus pada program berita, stasiun televisi ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Namun, dalam penayangannya, bukan hanya sekedar berita. Metro TV juga menayangkan 30% non-berita, antara lain program Kick Andy, I'm Possible, VIP, dan Q&A. Metro TV dapat ditangkap secara transmitter di 280 kota yang tersebar di Indonesia dan dipancarkan dari 52 transmisi. Siaran Metro TV juga dapat ditangkap oleh negara-negara lain selain Indonesia melalui satelit Palapa-D. Untuk menyajikan berita yang aktual, Metro TV juga memiliki 16 news gathering yang gunanya untuk meliput secara live kejadian-kejadian yang berlangsung di tempat. Dalam perkembangannya, Metro TV memiliki 3 studio, antara lain khusus untuk program berita, yang kedua Bursa Efek, dan ketiga yaitu Manulife. Dan dengan alamat perusahaan yang terletak di Jalan Pilar Mas Raya, Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Sutasari, PR and Publicity Manager Metro TV. Sangat senang sekali kedatangan teman-teman, adik-adik yang luar biasa dari vokasi Universitas Brawijaya. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini atau kita diskusikan bisa bermanfaat, dan teman-teman nanti jika sudah lulus bisa menjadi salah satu sumber daya manusia yang luar biasa yang bisa menjadi bagian dari Metro TV tentunya, dan juga mungkin di televisi-televisi lain di Indonesia. Selamat untuk vokasi Brawijaya, semoga sukses selalu. Metro TV menjadi stasiun televisi pertama yang didatangi oleh himpunan mahasiswa. Nah, jadi ini mahasiswa yang seakan-akan sudah jadi presenter. Jadi ya ini sama seperti kalian. Jadi kalian juga harus semestinya kalian harus sudah seperti ini juga melakukan. Ya biar seimbang dengan mahasiswa-mahasiswa di Jawa. Ibaratnya anggaplah umpamanya televisi kampus gitu. Mudah-mudahan cepat yang dibenahi yang kurang baik itu. Ya kan? Setelah kami mendapatkan room kami diterima oleh Bu Heni selaku Public Relation dari Metro TV itu sendiri. Saya Dia Segoro melaporkan untuk PBC.
jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan kelihatan enggak? Kelihatan? Iya, Pak. Tulisan mahasiswa Arido Bagan Sapi kunjungi Rio Pos kelihatan? Iya, Pak. Nah, ini kami lakukan ini tahun berapa ini? 23 September. Beritanya ini 23 September tahun 2015. 2015. Nah, jadi tahun 2015 itu mahasiswa Arido kunjungi Rio Pos. Jadi dulu waktu materi jurnalistik online, memang materinya jurnalistik online, ya Bapak ajak ke media cyber, cetak, dan televisi di Pekanbaru. Ini tahun 2015, ya untuk membandingkan seperti apa perbedaan media cyber dengan media lainnya. Makanya salah satu yang dikunjungi adalah Rio Pos. Ini penyerahan cenderamata. Ini dari M. Amin namanya nih. Jadi di lantai 3 ini acaranya. Jadi ini wakil pimpinan redaksinya yang menerima kami. Namanya Bapak M. Amin. Nah, di ruang rapat utama nih. Ini penyerahan cenderamata. Nah, ini kakak-kakak atau senior-senior kalian dulu. Jadi kalau seandainya kita telah melakukan kunjungan seperti ini, jadi kita sudah bisa merasakan rohnya redaksi itu seperti apa. Jadi setelah di sini kita waktu itu kami diajaknya juga menengok percetakan Rio Pos itu seperti apa. Berjalan menengok mesin-mesin, orang lagi bercetak, maka akan tahu. Jadi keberadaan mahasiswa jika memang mengunjungi redaksi ya akan lebih bagus kualitas mahasiswa kan. Nah, kemudian ada juga ini yang di mana ini di Padang Panjang ini. Ini tahun 2016, ya kan? Di tahun 2016 berganti lagi mahasiswanya berkunjung ke Padang Panjang. Nah, ini humas dari Wali Kota Padang Panjang. Rencananya waktu itu Bapak sudah agendakan jauh-jauh hari mau bertemu Wali Kota Padang Panjang. Dia tamatan Amerika waktu itu, tapi pas saat yang sama ada kunjungan Wakil Presiden waktu itu Pak Yusuf Kala, dan setelah dia datang ke Padang, acara di Unan, diagendakan makan sate Mak Syukur Padang Panjang. Kalian pernah dengar kan? Dia harus mendampingi Wakil Presiden waktu itu. Jadi dia tidak bisa menerima rombongan kita karena ada acara penting lain. Padahal sudah jauh-jauh hari nih Bapak komunikasi dan mengagendakan mau bertemu Wali Kota Padang Panjang Tamatan Amerika itu. Jadi tahun 2016 menurut rumasnya di sana, ini kalian bisa tengok beritanya. Jadi ini nama staf umasnya, Kabak Umasnya Ampera Salim sama stafnya. Kemudian di lantai 2 waktu itu acaranya. Jadi nama wali kotanya waktu itu Henry Arnis BSBA, itu tamatan Hawaii University. Jadi di sana rupanya sistem pemerintahan berbasis online ini sudah lama diterapkan oleh Wali Kota Padang Panjang itu. Di saat di seluruh Indonesia baru sedikit, di sana sudah diterapkan karena mungkin wali kotanya karena tamat Amerika. Jadi itulah yang membuat kita Stay Arido waktu itu tertarik ke sana. Memang itu alasannya salah satu di surat kita, maka mereka balas. Jadi kalau di sana rupanya keluhan-keluhan masyarakat itu langsung direspon di media sosial oleh wali kotanya. Jadi masyarakat yang umpamanya sampah menumpuk di jalan depan rumahnya belum diangkat oleh petugas kebersihan, komen aja di Facebook yang milik Pemko Padang Panjang itu. Nanti itu wali kotanya yang merespon langsung,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Udah kau tengok dah Facebook keluhan masyarakat tuh, ada sampah tuh menumpuk di gang itu. Oh, langsunglah wali kotanya bergegas menelepon petugas. Cepat angkat tuh, Pak Wali Kota marah. Jadi cepat respon masyarakat tuh tak menunggu 1 hari. Saat itu juga langsung ditanggapi. Jadi itulah yang membuat menarik. Apalagi ini sistemnya lewat Facebook, WhatsApp. Nah, mereka sudah lama menerapkan itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan wilayah kita, sangat jauh tertinggal. Dan bacaannya waktu itu mereka tidak membaca koran, tapi semua bacaan dalam bentuk online. Jadi koran itu hanya di clipping, ya jadi dibuat e-clipping saja koran itu. Jadi wali kotanya tidak baca koran, bacanya cuma online. Waktu itu. Jadi itu salah satu alasan berkunjung juga ke sana. Jadi memang unik tuh waktu itu wali kota Padang Panjang itu, tapi Bapak tidak heran karena wali kotanya adalah tamatan Hawaii University. Tentu berbeda. Nah, ini adalah penyambutan setelah rombongan mahasiswa pulang. Nah, seperti ini. Waktu itu ketua stay-nya Pak Agus Salim. Mahasiswa disambut kepulangannya. Nah, seperti ini yang setelah ibaratnya udah pulang melanglang buana ke Sumbar ini. Nah, ini dosen pengampunya siapa nih? Nah, waktu itu. Nah, ini. Jadi udah pulang disambut, pergi dilepas gitu. Jadi hasil studi banding itu ya memang terasa lah manfaatnya kalau menurut Bapak kalau studi banding itu. Memang nampak implementasi di lapangan tuh langsung. Nah, kemudian di Padang itu juga kita disambut oleh LKBN Antara. Nah, di media cyber ini. Nah, ini seperti inilah pihak LKBN Antara menyambut rombongan dari Stay Arido. Nah, ini foto ini setelah selesai nih. Foto bersama. Ini senior-senior kalian waktu itu. Ini di Padang nih. Kantor LKBN Antara. Di LKBN Antara inilah redaksinya sana lengkap. Ada untuk studio TV-nya. Karena online-nya sudah menyiarkan video. Nah, maka sangat maju ini online-nya LKBN Antara ini. Bapak menilai ini sangat maju. Sangat maju ini. Dan mahasiswa-mahasiswa yang berkunjung itu di sana ya bebas tanya jawab. Ya kita dilayani dengan baik, dikasih kue. Pokoknya orang-orang kita datang itu orang-orang seperti mereka ini sangat senang. Kalau ada kunjungan-kunjungan mahasiswa, mereka sangat ya itu bagian dari pengabdian mereka juga kan pada masyarakat. Apalagi yang datang adalah mahasiswa komunikasi. Nah, jadi ini yang nulis adalah Radar Rionet. Nampak? Nampak, Pak. Nah, lalu ini berita yang ditulis oleh wartawan di Sumbar. Nah, seperti ini ruang yang waktu acaranya di Padang Panjang itu. Ini Bapak sini duduk, ini mahasiswa melingkar. Nah, enak kan? Kita disambut dengan baik. Ini Kabak Humasnya. Jadi orang Sumbar sangat komunikatif. Nah, ini kue-kue ini mereka nyediakan, ya kan? Kalian nampak kan? Jadi kita diperlakukan dengan sangat baik. Nah, seperti itu. Ya kalau sesuatunya diagendakan dengan baik, ya akan menjadi sebuah agenda yang baik pula. Jadi kalau memang ke depannya ada langka dan tidak COVID lagi, mungkin hal-hal seperti ini perlu dilakukan lagi. Karena Bapak tengok biayanya tidak mahal dan ilmu yang didapat sangat besar. Jangankan mahasiswa, Bapak pun banyak belajar dengan kunjungan-kunjungan seperti ini. Karena mungkin kita di Riau, ya anggaplah Bapak biasanya menjadi jurnalis atau jadi praktisi di Riau, Bapak sudah banyak mengenal kondisi Riau, tapi kalau yang di Sumatera Barat, kita belum tahu. Rupanya berbagai kemajuan di sana yang tidak kita sangka, yang telah lebih dulu maju tentang jurnalistik online dan keredaksian sejumlah media. Kemudian juga ada mengunjungi Padang Epres, koran Padang Epres waktu itu. Jadi berbagai tempat kunjungan untuk
kemajuan mahasiswa sangat perlu dilakukan. Makanya materi yang ke-16 dalam silabus itu kita perlu mengunjungi dapur redaksi. Dan radio yang dikunjungi waktu itu pernah juga studio yang ada di IAIN Susko kalau tak salah Bapak. Jadi IAIN Susko Pekanbaru, mereka juga ada radio kampus. Jadi mudah-mudahan ke depannya kampus kita bisa memiliki radio. Ini waktunya mau habis lagi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Tantri? Kalau untuk sekarang tak bisa kunjungan gitu Pak ya? Oh, sekarang